sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dijadikan titik acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang dinamakan termometer. Jenis-jenis termometer suhu. Pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya berubah. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Zat cair yang umumnya digunakan sebagai pengisi termometer adalah air raksa atau alkohol jenis tertentu. Baik air raksa maupun alkohol masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk air raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya yang mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa sangat beracun, sehingga akan berbahaya apabila termometernya pecah. Sedangkan untuk alkohol biasanya harus diberi tambahan pewarna biru atau merah untuk membedakan suhunya jika sedang naik atau turun. Alkohol tidak seberbahaya dari air raksa, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Berikut adalah beberapa contoh termometer yang menggunakan zat cair sebagai isi dari termometer. Yang pertama, termometer laboratorium. Yang kedua, termometer suhu badan. Yang ketiga, termometer bimetal. Yang keempat, termometer kristal cair. Skala suhu. Skala termometer yang sering digunakan ada 4, yaitu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Termometer ini bekerja berdasarkan prinsip pemuaian zat cair. Dalam termometer ini akan menyusut jika suhunya turun dan akan memuai jika suhunya naik. Pada termometer ini terdapat titik tetap bawah dan titik tetap atas. Perbandingan skala suhu, di mana skala adalah suhu titik didih air dikurangi suhu titik lebur es. Perbandingan yang didapat, Celcius sama dengan 100, Reaumur sama dengan 80, Fahrenheit sama dengan 180, dan Kelvin sama dengan 100. Perbandingan ini jika disederhanakan menjadi Celcius menjadi 5, Reaumur menjadi 4, Fahrenheit menjadi 9, dan Kelvin menjadi 5. Berikut adalah rumus untuk mencari konversi suhu. Jangan lupa diingat dan dicatat ya. Perubahan akibat suhu. Menurut kalian, apa yang terjadi jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan pemuaian. Terdapat beberapa jenis pemuaian. Yang pertama, pemuaian zat padat. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh pemuaian zat padat. Kalian pernah melihat kan kabel yang dipasang di tiang listrik di pinggir jalan? Kabel tersebut tidak pernah dipasang secara tegang, karena ketika terik matahari, kabel tersebut akan memuai. Ketika malam hari, kabel tersebut akan menyusut.
Itulah alasan kenapa kabel listrik tidak pernah dipasang secara tegang atau lurus. Karena yang ditakutkan adalah ketika malam hari, kabel tersebut akan semakin menyusut dan dapat mengakibatkan putus. Besaran yang menentukan pemuaian zat padat adalah koefisien muai panjang. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang bahan. Berikut ini adalah rumus untuk mencari koefisien muai panjang dan panjang benda setelah pemuaian. Pemuaian luas pada zat padat. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berikut adalah rumus yang digunakan pada pemuaian luas zat padat. Pemuaian luas pada zat padat. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berikut adalah rumus yang digunakan pada pemuaian luas zat padat. Nah, kita sudah membahas pemuaian pada zat padat. Ternyata bukan hanya zat padat saja yang mengalami pemuaian. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Misalnya, ketika kita memanaskan air di dalam panci, setelah mendidih, air dalam panci akan meluap jika dipanaskan. Gas juga memuai jika dipanaskan. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Seharusnya sesuai ukuran, karena gas-gas yang terdapat pada ban sepeda juga dapat memuai ketika panas dan dingin.